Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, makin panas dan makin menyedihkan. Inilah detik-detik kehancuran dinasti Mulyono dan kemungkinan besar Samsul gagal dilantik menjadi wapres, serta kebohongan Mulyono makin terbongkar. Wow, luar biasa. Mulai dari jadi gubernur sampai jadi presiden 2 periode guys. Gila, siapakah dia? Ini ya. Let's go. Banyak yang bertanya, kemana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ketika acara pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Tapi Presiden Jokowi tidak bisa membawa dan memamerkan anaknya itu di acara kenegaraan kemarin. Kenapa Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih malah nggak kelihatan, alias nggak hadir? Iya. Kan aneh ya? Nah, sebetulnya kalau ada presiden terpilih harusnya ada wakil presiden terpilih. Iya, betul Ini itu. nggak ada. Kemana dia? Ya, kemana Gibran? Oh, dia lagi sepedaan itu guys. Waduh, ini wapres impian rakyat Indonesia rupanya ya. Gibran kan sudah bilang Fufu Fafa itu bukan akunnya dia, maka kita harus percaya. Dia paksa kita percaya. Sudah aja, dia paksa kita percaya. Kan kita nggak pernah tahu tuh. Misalnya, wah, dia bukan pejabat negara, dia tidak bisa diperiksa KPK. Terus tiba-tiba yang bukan pejabat negara juga ngomong, lah kenapa gue diperiksa? Ya lo apa ya? Tapi kan itu nggak bisa dijadikan alasan. Sekarang kan kita bertanya-tanya, sebetulnya ada perpecahan nggak dari antara Pak Prabowo sama Jokowi? Kalau mau jelas minta maaf begini, saya presiden minta maaf atas segala kesalahan. Jangan kekhilafan, salah belak-belakan bung, nggak usah memperhalus kesalahan jadi kekhilafan. Saya ini salah melanggar konstitusi. Saya pertama-tama minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi yang utama kepada Ibu Mega dulu. Saya minta maaf kepada Ibu Mega atas segala kesalahan saya. Saya ini kader tapi mengkhianati partai. Saya ini dimuliakan oleh partai tapi mengkhianati partai yang memuliakan saya itu. Saya salah, saya berdosa. Saya minta maaf. Silahkan Bu Mega, saya dihukum seberat-beratnya, saya tidak keberatan. Tapi begini, anak saya yang jadi wakil presiden itu, saya menyadari kesalahan itu, jangan sampai dilantik. Ini permintaan maaf saya, anak saya tidak perlu dilantik. Ya, kira-kira Pak Jokowi mau nggak ya kayak gitu? Ketika dia gubernur Jakarta itu tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Memimpin rapatnya tidak pernah selesai. Menurut keterangan dari sekdanya waktu itu, yang kebetulan saya kenal. Bahkan oleh sekda itu dipuji-puji lah itu Ahok. Justru Ahok itu kalau memimpin rapat tuntas, ada keputusan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau Jokowi itu baru memimpin rapat sebentar dia sudah pergi, karena harus berusukan. Iya, karena borong ya. Banyak kasus di Jakarta yang dia tinggalkan. Cuma ini kan karena dia sudah menjadi tokoh, dia sudah terlanjur diidolakan oleh media massa, dibesar-besarkan apa segala, sehingga aparat hukum itu terhalang untuk memfollow up semua laporan-laporan yang masuk. Ya, ada banyak kasus di DKI itu yang dia tinggalkan. Ada saya bicara dengan jaksa tertentu yang menangani itu kasus, gitu. Sampai ada jaksa yang mau menangani kasusnya Jokowi di Jakarta itu harus dipindahkan keluar Jawa. Padahal dia sedang menangani itu di Kejaksaan Agung. Ini cerita dari jaksa yang saya kenal. Pemirsa, Wow. Berarti kita dari bertemu zaman gubernur kembali dia sudah malam kejam, ini ya? di Indonesia Lawyers Club. Tidak ada yang lebih ramai bulan ini dari baik dari medsos, media mainstream, yaitu dengan topik Fufu Fafa. Fufu Fafa. Ini kayak bahasa apa ya, bahasa Maori saya lihat Fufu Fafa. Bahasa Zimbabwe Maori ya. di Selandia Baru. Malam ini kita tidak menganggap Fufu Fafanya, tapi bisakah pelantikan Gibran dibatalkan setelah Fufu Fafa ini heboh?
Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena Pupu Papa ini kalaulah benar itu adalah celotehan Gibran di medsos sebelum tahun 2018 sampai 19, kita sungguh-sungguh terperanjat karena isinya jauh dari yang kita harapkan. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya layakkah Gibran jadi wakil presiden? Enggak Bahasa yang ada di Pupu Papa ini, selain daripada merendahkan orang lain, juga akibatnya merendahkan diri sendiri. Nah, kita nggak pasti sebenarnya siapa yang merendahkan dirinya sendiri tersebut. Sebab Gibran sendiri ketika ditanya soal ini, jawabannya jangan tanya dia, tapi tanya yang punya akun tersebut. Dan siapa yang punya akun tersebut? Ada pakar telematika yang bulan ini juga jadi bintang di medsos, trending topik tiap hari, Pupu Papa. Saya ingin, karena dia menyatakan 99,9, 90 atau 99 lagi, saya lupa, tapi dengan kata lain dia mengatakan mutlak ini dibikin oleh Gibran. Walaupun dia kayaknya menghindar dari tuduhan melanggar delik hukum, jadi dia bilang kurang dari 100%, cuma 99,90. Apa artinya coba? Karena bintangnya Roy Suryo, saya minta Roy Suryo di forum kita benar-benar membuktikan bahwa ini 99,9 punya Gibran. Silakan Roy Suryo. Terima kasih Bang Karni. Jadi untuk mencari siapa pemilik akun dimanapun itu sebenarnya sederhana. Ya, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan socio-technical atau pendekatan pure technical. Dengan socio-technical, kita bisa mengecek apakah bahasa atau lebih khusus lagi frasa yang digunakan oleh seseorang itu konsisten sama atau tidak. Dan kita bisa ngecek, ini kayak memperbandingkan, kayak kita mengkomparasi kalau kita sudah mendapatkan akun yang itu jelas-jelas milik seseorang. Kita pakai sampel akun @cilipari, @cili_pari. Itulah akun catering Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear, kalau itu 100% tidak terbantahkan. Oke, mantap, keren ya. Saya juga sependapat dengan Bang Roy Suryo ini ya, karena beliau adalah seorang pakar telematika dan lisensinya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi pendapatnya tentang akun Pupu Papa ini yang merupakan diduga oleh Bang Roy Suryo ini 99,99% adalah milik Gibran, dan saya sangat setuju itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, andaikan ini benar-benar milik Gibran, lalu apa kata Pak Prabowo ya? Apakah Pak Prabowo masih mau menerima Gibran sebagai wapresnya atau gimana? Atau menghentikan Gibran sebagai wapresnya dan memilih orang lain pengganti Gibran untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Nah guys, keputusan itu kita tunggu dari Pak Prabowo-nya ya. Apakah nanti tanggal 20 Gibran benar-benar gagal dilantik atau gimana? Kita nantikan ya yang berikutnya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan bagi siapa yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.